Hai Maker, jumpa lagi bersama saya Mak Nyebret. Kali ini Mak mau berbagi cerita tentang pertanian di Rotterdam. Nih liatin pertaniannya nih. Tempat ini seberapa puluh hektar itu sekalian. Petani di sini nggak ada yang nanggung, langsung disubsidi, langsung berabrek-abrek tuh liatin. Gimana nggak nikmat hidup petani di sini di tengah-tengah alam yang bebas, sepi semuanya, lahan-lahannya kosong. Ini rumah petaninya, gedong-gedong pemirsa Maker. Tuh liatin mobil-mobilnya. Ya, kita ikutin lokasi pertanian selanjutnya yang ada di Rotterdam. Yuk, ini dia jenis-jenis yang ada di sini. Bunga apa itu namanya? Garbera, paprika, tomat, ini apa itu namanya? Hortensia. Apa maksudnya 28? Iya, ini di sini semuanya nih. Yuk kita ikut yuk. Ini dia rumah-rumahnya nih. Halo. Rumah-rumahnya tuh. Rumah-rumah petaninya. Bagus kan? Tuh, gedong-gedongnya. Mana? Tuh. Ada, oh ya, oh itu pelikan ya, Pi? Ya, itu ada burung tuh pelikan. Deketin. Namanya pelikan apa ya kalau di Indonesia tuh? Tuh, burung dua. Tuh, burung langka. Iya. Tuh, liatin tuh. Inilah daerah pertanian di Belanda seperti ini nih penampakannya. Tahun lalu udah di sini, udah dimasukin film juga. Gak ada banyak perubahan sih. Tetap begini. Tetap membuatku iri. Tetap membuatku damai. Aduh, enak banget. Kayak berasa di laut nih. Udaranya segar, liatin. Seablak-ablak ini area pertanian. Sementara kita tinggal di kota semprit gitu. Tanahnya ini dibiarin. Ini tanah yang dilindungi oleh negara. Gak bisa sembarangan dibangun, gak bisa sembarangan dirusak. Karena udah termasuk daerah yang harus melindungi demi alam yang tidak rusak. Itu tuh di situ tempat sapi. Tahun lalu aku udah liatin, di situ tempat sapi itu, peternakan sapi yang disubsidi oleh pemerintah, dan sempat diperdebatkan karena katanya harus dikurangi subsidi sapi itu untuk melindungi alam supaya tidak terlalu banyak alam yang kosong untuk pelihara sapi. Dan kalau alam dibiarkan kosong-kosong gitu kan akhirnya membuat polusi udara. Jadi pohon-pohon besar lebih berarti untuk dunia ini supaya tidak mengganggu pemanasan global itu tidak lebih parah lagi. Jadi tahun kemarin sempat terjadi demonstrasi besar-besaran karena petani-petani di sini yang subsidi sapi itu disubsidinya bukan hanya itu. Jadi dikasih tanah-tanah yang luas sekali. Terus mereka memelihara sapinya itu kan, sapi di sini nggak boleh stres. Kalau di kita kan sapinya itu dikandangin, kalau ini dikeluarin, makanya lahan-lahannya harus besar. Lahan-lahannya harus diperuntukkan sapi itu harus terbuka dan mereka bisa berkeliaran sesuka mungkin. Jadi hidup mereka itu nikmat, tidak stres, tidak dalam kandang gitu kan. Nah, ternyata itu banyak pencinta binatang, pencinta lingkungan protes, dan pemerintah sempat mendiskusikan untuk mengurangi lahan-lahan yang diperuntukkan buat sapi itu kayak gini sampai seablak-ablak gini kan. Nah, itu tuh di sana bukan hanya sapi. Aduh, ada pesawat lewat. Di sana bukan hanya sapi, di sana ada juga domba-domba tuh. Domba-domba di sini, peternak domba gitu.
Jadi dibiarin begini, dibiarin apa tuh di sana tuh jauh, dibiarin mereka dibiarin hidup bebas di alam. Jadi nggak sedikit yang diperlukan alam untuk pemeliharaan mereka itu. Jadi nggak kayak di kita kan sedikit gitu, dikasih kandang semprit kasih makan aja. Mereka berpikir juga binatang memerlukan kehidupan yang bebas sebelum disembelih. Nah ini lihat sapinya segini, dombanya di sana segini. Itu kemarin sempat ribut antara petani, peternak sama pencinta lingkungan dan pencinta hewan. Jadi yang satu nggak mau dikurangi subsidinya, yang satu lagi tetap katanya ini yang membuat salah satu penyebab alam itu sangat drastis berubah tuh kan. Kalau ditanamin pohon atau pertanian yang lain gitu kan lebih efektif, sayur-sayuran. Tapi kan sayuran di sini bisanya cuman buat musim panas. Kalau musim dingin kan di dalam kasa. Seperti itu tuh. Seperti itu kan di dalam kasa semua. Berapa puluh hektar itu semuanya nih. Gini. Aduh, nikmat sekali. Kicu pemirsa maker tersayang. Anakku lagi belajar sepeda besar. Kan terusin ke sana, mami ikutin. Oke, Mama balik ke sini. Lagi belajar naik sepeda besar tuh. Punya aku dipakai. Tahun depan dia kelas terakhir di SD, jadi dia mau ganti sepeda. Enak di sini. Bisa latihan mobil juga bisa cepet bisa. Asik. Udah bisa pakai sepeda besar, asik. Coba rem. Ya, satu lagi tuh. Yang ini lagi latihan pakai sepeda sport. Sepeda sport ya? Ya, mau jadi balapan sepeda dia pakai sepeda sport tuh. Tuh, itu ada apa namanya tuh? Tuh ada peternakan domba juga situ. Peternakan domba. Kan pada bebas begitu ya. Dia itu pada bebas menghirup udara segar. Kalau dingin baru dia masukin kandang tuh. Masukin kandang. Kalau misalnya udara cerah begini dia pada di luar tuh menikmati rumput-rumput. Nanti sebagian rumputnya dipanen buat persiapan musim dingin, disimpan, yang dibikin kayak bola-bola gitu. Itu buat persiapan musim dingin tuh. Tapi musim dingin juga kalau dia misalnya udara cerah dikeluarin juga di sini kadang-kadang. Kalau dingin sekali baru masuk kandang. Tuh. Nah, ini nih yang seabrak-abrak ini nih perkebunan ros tuh. Kemarin waktu musim corona lagi awal-awalnya, berapa truk dibuangin nggak laku. Ros segala macam bunga sampai dikasihin gratis. Kalau sayuran sih mungkin masih bisa diskon orang beli ya, makan sayur sepuasnya. Karena Belanda itu biarpun negara sekecil ini, dia mengekspor bahan pangan dan sayuran bunga-bungaan ke seluruh dunia. Hebat. Aku aja nggak ngerti kalau misalnya beli bunga di tempat bunga itu lebih bagus dari di daerah tropis sendiri. Itu bunga tropis tuh udah mah gomplok, udah mah hijau, terus anaknya banyak sampai ngerimbun-rimbun gitu, terus berbunganya nggak berhenti. Giliran kita beli di rumah setahun juga udah pada menyinying, udah pada mau nggak berbunga, nggak apa. Beli anggrek beberapa kali berbunga juga paling seadanya gitu. Kalau itu tuh kalau dibawa ke rumah tuh. Tapi kalau di situ di tempatnya, nggak tahu dia rahasianya apa, nggak mau ngasih. Pengen rasanya bekerja di tempat perkebunan itu kayak begini-begini, tapi jauh dari rumah, jauh-jauh dia. Tempat-tempat di desa-desa nih. Ini jalan untuk kuda. Jadi dia penunggang kuda, olahraga kuda, dia punya jalan sendiri di mana-mana.
di hutan-hutan kota itu dia punya jalan sendiri. Ini jalannya dia. Lihatin. Aduh, nikmat sekali, angin bersepoi-sepoi. Itu di sana tadi ada burung pelikan. Burung pelikan itu yang kayak burung beo gitu ya. Tapi yang hitam, yang paruhnya itu ada kuning, oranye itu. Itu burungnya dari Afrika biasanya, tapi karena musim hangat dia datang ke sini kali. Nanti musim dingin kabur lagi ke Afrika. Begitu. Oh ya, tadi juga ya dilihat sana karena perubahan cuaca itu jagung-jagung ini pada telat tuh dan kurang bagus. Jadi saya mengerti kalau misalnya perubahan bumi itu akan membuat orang susah pangan karena cuaca mempengaruhi. Itu dulu tahun-tahun sebelumnya kan kalau nyepeda ke sini bulan Juli, ini udah mau September, Oktober, Juli, Agustus, September, 2 bulan, mundurnya 2 bulan. Kalau bulan Juli ke sini tahun lalu, dia itu udah nggak ada, udah dipanen semua tuh dan bagus-bagus gitu. Sekarang kurang gimana canggihnya itu Belanda tuh ya. Kebun jagungnya masih belum dipanen karena telat. Kemarin dingin terus. Sampai bunga-bunga di tempatku aja di taman yang kecilku itu pada telat. Terus kurang bagus tumbuhnya. Tuh liatin tuh. Itu kebun jagung tuh. Sudah sana ngablak-ngablak kebun jagung atau berapa hektar. Ya heran aja gitu. Berapa tahun yang lalu, 3 tahun apa berapa gitu. Ya. Jadi jagungnya itu enggak ini. Belum dipanen. Ini udah September, ntar lagi Oktober, itu nggak tahu kepanen. Halo. Kalau misalnya dia orang bule mah ya. Kalau di film malah seneng. Hai. Kalau di film malah seneng, kalau kita ke Maroko malah pada marah. Tuh. Itu pelikan tuh. Tuh burungnya tuh. Tuh 2 tuh. Tuh ada di sini. Biasanya banyak kata suamiku dia biasanya. Nah, kembali ke masalah jagung. Itu kan jagung tuh ya. Nih, bentar lagi kan dingin ini September ya. September kalau masih ada panas mungkin kepanen bagus ya. September, Oktober. Biasanya Juli udah nggak ada, ini udah kosong. Udah dipanen. Karena musim ini kan 40 hari biasanya jagung ya. Jadi biasanya Juni itu udah panas, Juli itu udah pada dipanen. Nah ini belum dipanen dan kurang bagus tuh, liatin. Tinggi rendah di sana juga. Nah begitulah efek dari perubahan cuaca. Kita nggak bisa lagi berharap kalau apa yang biasanya kita panen tepat. Jadi itu nggak kebayang gitu kalau misalnya dia nggak panen. Petani besar aja bisa rugi, apalagi petani kecil. Jadi semakin sulit hidup itulah salah satu caranya, salah satu akibat dari perubahan iklim itu. Hujan kan terus-terusan. Terus kalau udah hujan terus-terusan, cuaca juga dingin atau panas gitu kan, bisa musim kering bisa bertahun-tahun. Kebayang kan kalau bertahun-tahun mau tanam apa gitu. Itulah yang dinamakan, kata Bill Gates, perubahan cuaca akan lebih berbahaya dari corona sendiri, dari virus corona. Karena kalau misalnya sekarang udah ada banjir yang gila-gilaan hampir di seluruh dunia, mau negara kaya, negara miskin kena. Kebakaran juga. Terusan yang paling serem itu yaitu cuaca kering. Kalau sampai bertahun-tahun, ya amit-amit. Tapi ya gimana lagi? Itulah akibat kita sebagai manusia yang tidak pernah memikirkan jangka panjang gitu kan. Seluruh perut bumi digali, pohon-pohon ditebang. Udah jelas kalau dari pesawat terbang mah nggak bisa dihindari ya. Bolak-balik ratusan atau miskin ribuan tiap hari. Jadi itu cuaca bisa sangat jadi panas. Terus sana gunung-gunung es udah pada mencair. Jadi bumi itu udah nggak punya lagi cadangan air kalau udah mencair gitu. Ya kita berdoa aja semoga Allah memberikan jalan yang terbaik untuk mengatasi perubahan cuaca ini supaya manusia tidak memiliki kesulitan hidup yang sangat
tajam dan kejam. Ya, maker. Sampai jumpa lagi di vlog Mak berikutnya. Dah.